Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, terima kasih jumpa lagi bersama saya Laude. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali untuk membahas bagaimana kesaksian murtadin yang ada di channel Bapak Yusuf Manubulu. Langsung saja pemirsa, kita saksikan saja kesaksian yang ada di sana ya pemirsa. Langsung saja. Nah, inilah ya pemirsa, kita saksikan saja. Baik, silakan pemirsa. Puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kami kembali hadir pada malam hari. Nah, Tuhan Yesus Kristus ya pemirsa, jadi sangat sesat. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi inilah salahnya mereka itu ya pemirsa, sungguh sangat menyedihkan. Mereka mengatakan Yesus Tuhan. Yesus sendiri bukanlah Tuhan dan tidak pernah mengakui bahwa dia itu Tuhan. Inilah yang kita koreksi pemirsa. Kita lanjut. Hari ini karena kami mengasihi semua yang ada di link ini, bahkan siapapun, dimanapun, karena itulah kasih Tuhan yang berlimpah. Bukan mengasihi ya pemirsa, tetapi karena kebodohan. Jadi seakan-akan mereka itu benar. Ya, seakan-akan mereka ingin menggiring opini kita bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, jadi ketika dia mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, itu tentunya dibenarkan oleh hatinya. Kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus. Jadi Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Sayang Bapak Yusuf Manubulu ini adalah korban dari Paulus itu. Dan semua umat Kristen itu adalah korban dari Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita koreksi. Kita lanjut pemirsa. Melimpah di dalam hidup kami, dan kami tidak ingin menikmatinya sendiri. Kami rindu berbagi supaya apa yang telah Berbagi artinya berbagi kesesatan ya pemirsa. Siapa yang mau berbagi kesesatan ya? Tidak ada orang yang mau berbagi kesesatan. Ya, kesesatan itu tidak perlu dibagi-bagi. Ya, kalau mau sesat, sesat saja sendiri. Ya, kita di sini tujuan kita, tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia ingin menerima itu terserah dia ya pemirsa. Tugas kita sudah selesai. Jadi kita menyampaikan kebenaran. terjadi di dalam kehidupan kami, apa yang telah Tuhan buat, apa yang telah Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, itu bisa menjadi berkat. Kita langsung saja ke ini ya pemirsa, ke murtadnya langsung aja. Jangankan bangun, gerak pun tidak bisa, dan akhirnya saya cuma bisa terbaring selama 3 bulan lebih, 3 bulan setengah saya sakit. Itu boleh dikatakan sangat parah sekali. Karena apa? Karena saya sudah tidak bisa gerak apa-apa lagi. Jadi jangankan untuk Jadi ini karena sakit ya pemirsa. Karena sakit dari murtad ini. Kita langsung saja lihat lengkapnya pemirsa. bangun, gerak pun tidak bisa. Apapun saya lakukan di tempat tidur, sampai mohon maaf buang air kecil, buang air besar saya lakukan di tempat tidur, dan tidak bisa apa-apa lagi. Saya cuma apa yang saya lakukan saat itu, saya cuma bisa berdoa, ikhtiar, dan beberapa ikhtiar sudah saya lakukan, berobat ke medis, berobat ke rumah sakit. Pada waktu itu sudah akhir syaraf, saya divonis untuk RMI karena posisi tulang lumbal belakang saya, lumbal keempat itu agak sedikit turun. Jadi inilah ya pemirsa, bahwa mereka itu sangat bersemangat sekali menghadirkan muslim yang murtad, artinya muslim yang murtad ya pemirsa. Jadi kesaksian mukjizat, penyembuhan, sembuh dari penyakit gitu ya. Jadi itulah yang dibawa-bawa. Itulah seolah-olah bahwa penyakit itu yang menyembuhkan Yesus ya pemirsa. Itulah sangat bodohnya mereka itu.
Ya, masa penyakit yang menyembuhkan Yesus ya pemirsa. Jadi inilah susahnya ya. Jadi kita tuh harus waspada ya pemirsa, jangan sampai kita disesatkan oleh kitab yang palsu ya pemirsa. Jadi kitab ini adalah sudah dirubah-rubah ya, sudah dirubah-rubah. Siapa yang mengatakannya? Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan itu sudah dirubah-rubah. Buktinya di mana? Nah, buktinya sini ya pemirsa. Alkitab ini sudah dirubah-rubah, sudah dibuang. Ada beberapa kitab yang dibuang, tambal sulam ya pemirsa. Nah, jadi tidak ada hubungan konsep keselamatan dengan penyakit itu, tidak ada. Jadi seolah-olah mereka ini ingin meyakinkan bahwa ada muslim yang disembuhkan oleh Yesus. Ya, judulnya aja sangat lucu di sini pemirsa. Kita lihat di sini judulnya itu ya, judul dari kesaksian Murtadin yang di sini di channel Bapak Yusuf Manubulu ini. Di sini ya, saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku ke kamar mandi ya, oleh Dian Herdiana. Jadi bayangkan pemirsa ya, Tuhan Yesus menggendongnya di kamar mandi pemirsa. Coba pemirsa pikir dengan akal sehat ya pemirsa. Jadi ada lucu-lucunya juga di sini. Kasihan ya pemirsa. Kesesatan itu jangan terlalu lama dipelihara ya pemirsa. Selagi hayat masih dikandung badan, nafas masih ada. Jadi gunakan akal dan pikiran itu. Ya, jangan sampai ketika jiwa sudah lepas dari badan, menyesal kembali itu, ya menyesal kemudian itu tidak ada gunanya lagi gitu. Jadi kasihan saya melihat murtadin ini pemirsa. Jadi banyak murtadin itu tidak memahami dari Al-Quran sendiri, makanya dia murtad. Atau jadi si tulang yang turun ngejepit ke kaki bagian kanan, dan saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya tidak mau untuk RMI karena apa? Karena biayanya sangat besar sekali. Dokter memutuskan untuk dioperasi. Kita skip aja ya pemirsa. Jadi sangat berbahaya pemirsa ya, ketika kita tidak memahami Al-Quran lalu datang misionaris ya yang membawa misi pemurtadan ya. Tapi dari situ saya berpikir, dan sampai subuh, sampai pagi itu saya nggak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 8 pagi, dan jam 8 pagi sampai sore. Di posisi tidur itulah orang itu datang lagi dalam mimpi saya. Cuman yang kedua ini datangnya dalam mimpi pada waktu saat itu saya tidur. Dan beliau datang sambil berjabat tangan ke saya. Saya bertanya, "Anjen anu datang tadi, Andakah yang tadi datang?" Jadi masih ada iklan ya pemirsa. Kita skip dulu iklannya nih pemirsa. Jadi ini kesaksian. Dia kepala. Kemudian dia berkata ke saya, "Aduh." Jadi siapa yang datang di mimpinya ini kalau benar ya pemirsa? Jadi yang datang pada mimpinya ini bukanlah Yesus tetapi iblis. Kenapa saya katakan iblis? Karena di dalam Alkitab sendiri, ya Alkitab sendiri itu di sana dikatakan bahwa ya iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Apalagi menyamar seperti Yesus ya. Padahal Yesus yang seperti apa sih muka Yesus itu? Ya, dalam seluruh referensi gambar-gambar Yesus di Kekristenan itu ada ratusan gambar Yesus itu yang berbeda satu sama yang lain. Ya, di India beda dengan di Cina, di Indonesia bahkan Yesusnya juga, Bunda Marianya juga pakai kebaya, di Jepang ya Bunda Marianya pakai kimono ya. Jadi seperti apa ini yang didatangi oleh tadi ini? Yesus yang bergambar seperti apa? Ya, apakah Yesus yang bermata biru, rambut gondrong itu? Ya, ini seperti di gambar-gambar.
Yesus bukan seperti itu, ya. Inilah menurut saya, karena kebodohan itu jadi sungguh sangat menyedihkan ya pemirsa. Jadi kebodohan itu adalah sumber dari segala macam malapetaka gitu pemirsa. Jika kita lemah dari fisik, ya, tetapi jika akal kita kuat, kita masih bisa selamat pemirsa. Ya, tetapi kalau fisik kita kuat, lemah, akal kita tidak bisa berpikir sehat, maka itu adalah kecelakaan yang sangat besar. Ya, apalagi ketika gagal dalam memahami Alkitab, ya, gagal dalam memahami Al-Quran juga, itu sungguh sangat menyedihkan. Saya masih merinding ini. Berkata ke saya, dia cuma ngomongnya kayak gini. Cuma dalam bahasa Sunda, kalau di Indonesia kan, apabila kamu ingin selamat dan posisinya ada di jalan kebenaran, ikutilah langkah saya. Cuma itu yang beliau katakan ke saya. Kemudian dia tersenyum dan melambaikan tangan, nggak ada lagi, menghilang lagi. Tanpa ada kilauan, tanpa ada cahaya, pokoknya hilang aja gitu. Dalam mimpi itu. Di situ bagus. Jadi Murtadin ini banyak percaya pada mimpi ya, misalnya halusinasi. Ya, masa konsep keselamatan aja harus percaya dari halusinasi? Apa jadinya di akhirat nanti ya pemirsa? Jadi surganya mereka juga itu ya halusinasi. Surganya juga itu mimpi juga gitu. Terus saya terbangun mimpi, terjaga mimpi, dan saya nggak bisa tidur lagi. Saya mikir aja, mikir pada waktu itu. Posisi saya pada waktu dipapa sama beliau ke kamar mandi, sampai balik lagi ke kamar tidur, merasa tidak sakit. Tapi di saat beliau sudah tidak ada, posisi saya sakit lagi. Sakit seperti semula lagi pada waktu itu. Nggak bisa bangun sama sekali. Dan singkat cerita, 3 hari setelah itu, saya rencananya mau berobat kontrol. 3 hari artinya ini diinspirasi dari kisah Yunus pemirsa, ketika di dalam Matius pasal 28 pasal 12 ayat 38 sampai 40, di sana dikatakan, sebab seperti Yunus 3 hari dan 3 malam. Ya, jadi Mu'tadin ini mengambil dari inspirasi kisah Yunus ini untuk kemudian dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan nyata beliau ini. Ya, terlepas dari beliau ini berdusta atau tidak, ya kita lihat ya pemirsa bahwa kesaksian ini sangat lucu ini pemirsa. Yesus menggendongnya di kamar mandi ya pemirsa. Aduh, jadi geleng-geleng kepala kita ya pemirsa. Kontrolnya kan pagi tuh jam 8. Kita skip aja lah ya pemirsa. Anak saya langsung melamun, mikir. Tapi jangan salah paham dulu, sedikit pun teman saya tidak mengajak saya untuk pindah keyakinan, sedikit pun tidak. Beliau cuma menjelaskan bahwa itu yang akan Yesus. Jadi tidak ada beliau ngajak-ngajak, ayo dong kamu masuk Kristen aja, kamu nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya murni ini dari hati nurani saya sendiri, ini murni dari hati nuraninya sendiri, karena kebodohannya pemirsa. Ya maaf saya katakan begini, karena memang nyata-nyatanya sangat bodoh pemirsa. Bayangkan saja ya pemirsa, jika kita lihat di dalam Alkitab ini, ya, konsep keselamatan yang diimani, yang diyakini oleh mereka, yang diimani dan diamini oleh mereka itu adalah kan berdasarkan dari surat Paulus pemirsa. Kita tahu ya pemirsa, bisa lihat buktinya di dalam YouTube saya itu, bisa melihat kesaksian dari Paulus sendiri bahwa dirinya itu adalah pendusta. Ya, kita lihat sendiri. Jadi apa yang diyakini oleh Mu'tadin ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya itu adalah sumbernya dari Paulus pemirsa. Jadi bayangkan saja ya bagaimana kita mau percaya dengan seorang yang pendusta gitu pemirsa. Apa jadinya konsep keselamatan seperti itu? Ya, apa jadinya gitu? Apa jadinya jika konsep keselamatan yang akan kita bawa-bawa nanti itu sumbernya dari seorang pendusta pemirsa? Bayangkan kehidupan yang sangat panjang ya pemirsa. Ketika nanti berjumpa dengan Yesus ya,
ya, ketika Yesus mengusir mereka, itu adalah suatu ya kenyataan nanti yang akan mereka hadapi yang sangat menyedihkan gitu. Jadi murtadin ini tidak menggunakan akalnya gitu sebagai satu-satunya karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk berpikir. Jadi dia terlalu percaya tanpa berpikir, tanpa menggunakan akalnya gitu pemirsa. Jadi sungguh sangat menyedihkan ya pemirsa. Tidak ada kejadian yang sangat menyedihkan di dunia ini ya selain apa yang dialami oleh murtadin ini. Sungguh sangat menyedihkan. Dari hati saya yang paling dalam, karena saya yang merasakan ini semua, jadi bentuk dalam apapun juga saya sudah rasakan. Betul dalam Al-Quran juga dijelaskan, apabila kita mempercayai Tuhan, kita harus tingkatannya sampai tingkat hakul yakin. Dan ini sudah hakul yakin, saya bisa menemui beliau, saya bisa Hakul yakin. Jadi di dalam Islam itu ya banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita itu harus menggunakan akal. Afala yu'minun, mengapa mereka tidak beriman? Ya, mengapa mereka juga tidak berpikir? Ya, kemudian itu di dalam ayat lain itu Allah mengatakan ya mereka itu tuli, bisu dan buta. Ya, mereka tidak kembali kepada jalan yang benar karena mereka tidak mempergunakan akalnya. Jadi banyak sekali keutamaan di dalam Al-Quran itu yang menegaskan tentang keutamaan orang-orang itu untuk menggunakan akal. Jadi kita tidak beriman secara buta, tetapi kita menggunakan akal. Jadi apa yang dikatakan oleh murtadi ini, hakul yakin katanya ya, itu adalah suatu kebodohan pemirsa. Jadi bayangkan saja ya pemirsa, ini logikanya saya ceritakan begini pemirsa. Ya. Nah, jika kita ini pemirsa, ada beberapa macam informasi ya pemirsa. Ya, jika ada beberapa macam informasi datang kepada kita, ya, dari timur, dari utara, dari barat, barat daya, timur laut, tenggara, barat laut, timur laut, seperti itu informasi yang datang kepada kita. Tetapi dari semua macam informasi itu, ya, mustahil semuanya benar. Pasti hanya salah satu saja yang benar. Ya. Misalnya saya mengatakan si A itu datangnya dari arah, apakah dari arah timur laut, barat laut, ya, tenggara, utara, selatan, ya, barat laut. Nah, seperti itu, timur laut. Dari mana kira-kira datangnya itu? Jadi dari berbagai macam informasi itu tidak mungkin si A itu datangnya dari seluruh arah. Tentu saja pasti dari salah satu arah yang benar itu tadi. Jadi demikian juga dalam memahami konsep keselamatan, dari seluruh macam sumber-sumber konsep keselamatan itu, ya, kebenaran itu cuma satu pemirsa. Jadi kebenaran itu cuma satu, mustahil semuanya benar. Ya, bisa saja semuanya salah, tetapi tidak mungkin semuanya benar. Dan hanya satu saja yang benar, itu pemirsa. Jadi mustahil semuanya benar, bisa saja salah satu, bisa saja hanya satu yang benar atau semuanya salah. Nah, jadi yang kita perlu tegaskan di dalam keimanan kita sebagai seorang muslim, Al-Quran menegaskan kita di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu untuk menggunakan akal. Ya, kita disuruh untuk berpikir. Ya, di dalam ayat Al-Quran di sana dikatakan ya, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Ya, telah tampak kebenaran itu dari seluruh ufuk gitu ya, untuk mereka itu agar mereka itu bisa mempergunakan akalnya. Jadi tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan itu sudah nyata gitu ya, tergantung bagaimana kita itu mempergunakan akal kita. Nah, sehubungan dengan kesaksian murtadin ini ya, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan murtadin ini adalah suatu keyakinan semata, keyakinan tanpa didasari oleh bukti-bukti. Jadi keyakinan dan kebenaran itu tidak selamanya, tidak harus berjalan, tidak selamanya selalu beriringan ya. Tetapi kalau di dalam Islam, kebenaran dan keyakinan itu seperti sebuah koin pemirsa. Jadi di satu sisinya kebenaran, di satu sisi lain itu adalah keyakinan. Jadi seperti itu pemirsa, seperti sebuah koin. Tetapi kalau umat Paulus itu beda ya, kebenarannya di mana, keyakinannya di mana. Jadi tidak berjalan bersamaan gitu pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Kita bertemu
Yang kata teman saya pun belum tentu umat Kristiani juga bisa bertemu beliau seperti itu. Dan saya yang sudah merasakan itu. Dan akhirnya, jadi apa yang dialami oleh Murtadin ini ya pemirsa? Sebenarnya saya juga sudah pernah mengalami itu. Ya, ada sekali dulu ya. Sudah lama memang peristiwa itu. Tetapi bukan apa ya pemirsa? Bukan seperti gambar-gambar yang ada di foto-foto itu ya pemirsa, bermacam-macam ratusan atau mungkin ribuan wajah Yesus yang berbeda satu sama yang lain. Ya, jadi beda. Yang pernah mendatangi saya juga beda gitu. Juga bahkan salah seorang teman saya juga pernah didatangi oleh yang katanya Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi ketika dibacakan ayat kursi, sosok itu hancur. Jadi apa yang dialami oleh Murtadin ini, bisa saja yang dialami oleh Murtadin ini bukanlah didatangi oleh Yesus, tetapi didatangi oleh iblis. Karena di dalam Alkitab sendiri di sana dikatakan bahwa iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Jadi apa yang dialami oleh Murtadin ini, yang dijumpainya adalah iblis ya. Apakah itu benar atau tidak? Ya, tetapi kita bisa lihat ya pemirsa sendirilah yang bisa menilainya. Bahwa banyak dari kesaksian Murtadin itu sungguh sangat, ya gimana ya pemirsa, saya mau katakan ini ya pemirsa, prihatin kita pemirsa, bahwa kebodohan dan penipuan yang luar biasa. Ada Murtadin yang mengaku bisa membaca Al-Quran, tetapi pemirsa sendiri bisa melihat ya bacaannya hancur-hancuran ya pemirsa. Ya, tidak nggak usah ayat yang panjang lah atau ayat yang sedang, ayat yang pendek saja yang sehari-hari itu Muslim baca di dalam sholat, misalnya surat Al-Fatihah. Ya pemirsa bisa searching di YouTube bagaimana kesaksian dari Murtadin itu yang sungguh lucu pemirsa ya. Jadi enak juga sih kalau kita lihat itu kesaksian itu untuk menghibur gitu, karena ada lucu-lucunya juga pemirsa. Ngakunya bisa membaca Al-Quran ya pemirsa, tetapi ketika dites untuk membaca Al-Quran, bacaannya hancur-hancuran pemirsa. Ya, padahal mengaku murtad sudah 4 tahun gitu pemirsa. Tetapi bacaannya masa ayat yang mudah saja seperti Al-Fatihah pembukaan itu tidak tahu ya pemirsa. Pemirsa sendirilah yang bisa melihat ya pemirsa. Silakan pemirsa searching aja di YouTube. Ya, kesaksian-kesaksian dari para Murtadin itu sungguh sangat banyak. Ya, bisa saudara searching di channel-channel Muslim yang mengcounter bagaimana kesaksian dari Murtadin itu yang sungguh penipuannya itu sungguh kentara pemirsa. Jadi saya tidak bisa bayangkan mengapa sih ya di kalangan tetangga sebelah kita itu selalu saja penipuan itu kenapa dibolehkan gitu. Itulah yang saya itu sesalkan. Seharusnya jika kalian itu benar gitu, tolonglah janganlah penipuan kalian itu terlalu kentara gitu. Ya, bagaimana kalian bisa membangun suatu pondasi keimanan yang dibangun atas dasar dusta gitu. Ya, jadi tolong juga kepada saudara-saudara saya yang muslimin agar ya sering-seringlah ya banyak-banyaklah belajar juga gitu ya pemirsa. Ya, banyak-banyaknya membaca buku, referensi, membaca Al-Quran juga, buka juga Al-Quran itu. Ya, jadi ketika kita mengaji Al-Quran ini, ya Al-Quran ini sungguh sangat luas. Ketika kita mengaji Al-Quran ini, jangan hanya membaca Al-Quran itu dari teks Arab, walaupun memang ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Tetapi kita juga harus bisa, ya minimal kita bacalah terjemahan agar kita bisa memperoleh informasi dan banyak ilmu yang kita bisa peroleh dari Al-Quran itu. Agar apa? Jangan sampai kita menjadi murtad seperti Murtadin ini pemirsa. Jadi kasihan ya pemirsa ketika kita itu hidup kita yang sangat singkat di dunia ini ya, tetapi karena kebodohan kita ya singkat pikir akhirnya kita itu murtad, melepaskan iman Islam. Padahal iman Islam itu adalah apa? Padahal Yesus juga adalah Muslim. Ya, beliau bukan seorang Kristen, beliau bukan seorang Yahudi, tetapi beliau dan seluruh para rasul itu adalah Muslim gitu. Saya nggak habis pikir kenapa Murtadin ini melepaskan iman dan Islamnya gitu, hanya karena merasa digendong oleh Yesus pergi ke kamar mandi ya pemirsa. Ya, saya tidak tahu ya pemirsa, tetapi kesaksiannya itu sungguh sangat janggal gitu pemirsa. Pemirsa sendirilah yang bisa menggunakan akal sehat ya untuk bisa berpikir bagaimana sebenarnya
Seperti apa kesaksian dari Murtadin ini, pemirsa? Luar biasa ya pemirsa, sangat sedih, dan saya juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi pemirsa, sungguh sangat sedih. Kita lanjut ya pemirsa. Selang saya berpikir, saya tidak langsung ini, jarak 2 bulan dari situ baru saya hubungi teman saya WA teman saya, "Bang, saya siap dibaptis." Teman saya kaget, "Loh, nggak segampang itu, bla 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 bla." Boleh, hadirkan, ketemukan saya dengan pendeta. Saya pengen ngobrol dulu. Itu 2 bulan setelah itu. Setelah saya sembuh, setelah saya bisa beraktivitas lagi. Bayangkan ya pemirsa, dia siap dibaptis. Tetapi yang anehnya Murtadin ini, dia tidak mau belajar dulu pemirsa gitu. Hanya berdasarkan mimpi ya pemirsa. Aduh, sungguh kasihan. Dan saya telah berpikir panjang lebar bla 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 ini itu. Terus satu hal, dia telah berpikir panjang lebar, tapi berpikir seperti apa pemirsa? Apakah dia belajar? Apakah selama dia berpikir itu melalui proses pembelajaran? Ya, tidak kita pahami ya pemirsa. Mujizat yang datang dalam diri saya pada waktu itu, satu orang saya tidak ada yang tahu. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu. Tapi ya, justru istri saya malah heran, kok Papa bisa bangun, kok Papa bisa sembuh. Ya udahlah, ini sudah saya dengan bahasa saya terhadap istri, ini sudah kudrat irodatnya yang maha kuasa. Nggak beda jauh dengan apa yang kita ini. Kalau menurut Muslim ini kudrat irodatnya Tuhan telah datang. Jadi makanya saya subhanallah, saya merasa bersyukur dengan ini semua. Terus apa yang harus saya syukuri? Berarti kan saya harus mengikuti, dan saya harus menerima beliau sebagai juru selamat saya. Itu ya, jadi ini yang beliau katakan, dia harus menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Jadi apa yang diikuti oleh Murtadin ini? Dia sebenarnya hanya mengikuti Paulus, ya. Tidak ada sosok yang diikuti oleh Murtadin ini selain Paulus, walaupun dia mengaku sebagai pengikut Yesus, pemirsa, ya. Tetapi yang perlu kita ketahui, ya, bahwa si Paulus itu adalah pendusta terbesar yang mengadopsi ajaran penyembah berhala yang ada di Romawi, pemirsa. Lalu dicantelkannya ke Nabi dan Tuhan Guru Yesus yang dari Galilea ini. Lalu jadilah Kristus yang baru, pemirsa. Ya. Jadi Kristus yang baru ini adalah menghancurkan sendi-sendi ajaran Yesus. Ya, di mana Yesus sebelumnya itu mengajarkan tentang keesaan Tuhan, ya pemirsa. Ya, jadi ajaran dari Yesus ini dihancurkan oleh Paulus ini. Ya. Makanya banyak sekali sumber-sumber dari kalangan intelektual, sejarawan dari non-muslim, ya pemirsa, bukan muslim. Anggaplah orang non-muslim itu tidak mau percaya kepada ilmuwan muslim atau referensi muslim, silakan saja. Tetapi silakan dengan menggunakan akal sehat, ya, cobalah buka saja referensi dari sumber-sumber non-muslim yang jujur, seperti Profesor Paula Frederickson, Karen Armstrong, Barbara Thiering, ya, Sir William Mura, dan banyak lagi pemirsa, sumber-sumber yang sungguh sangat bisa dijadikan acuan itu untuk kita mencari kebenaran, pemirsa. Ya, karena Yesus sendiri sudah mengajarkan gitu, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Apa itu kebenaran? Ya, Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan, Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita sudah menunjukkan kebenaran, ya pemirsa, kepada pemirsa yang ada di rumah. Terserah mereka itu mau percaya atau tidak, tugas kita hanyalah menyampaikan. Kita tidak memaksakan mereka itu untuk menjadi muslim, tidak. Tetapi kita menyampaikan kebenaran itu, ya. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban gitu. Sudah berapa banyak sih orang yang kamu muslimkan gitu? Sudah berapa banyak orang non-muslim yang sudah berhasil kamu masukkan ke dalam Islam? Kita tidak ditanya tentang itu, tetapi yang akan dimintai pertanggungjawaban kita adalah, ya, apakah kamu sudah menyampaikan? Apakah kamu sudah menyampaikan
Ya, apakah kamu sudah menyampaikan perjanjian terakhir ini ya kepada manusia? Apakah kamu sudah menyampaikan? Jadi ya, kita sudah menyampaikan ya pemirsa, dari media YouTube atau dari apapun itu kita sudah menyampaikan. Inilah semoga yang bisa menjadikan kesaksian kepada kita di akhirat kelak bahwa kita itu sudah menyampaikan kebenaran ya pemirsa. Dan pemirsa yang ada di rumah, semoga nanti kelak bisa menjadi saksi bahwa kita sudah menyampaikan ini. Ya, kita lanjut ya pemirsa. Terus setelah saya dibaptis, tepatnya 2 minggu yang lalu, perlahan-lahan saya mencoba untuk bicara terus terang dengan keluarga, yang mana keluarga dari istri pun sama, keluarga dari fanatik agama. Jadi saya pun perlahan-lahan bicara. Jadi kesaksian yang sering ditonjolkan oleh para mubtadi'in itu pemirsa, mereka itu mengaku-ngaku ya pemirsa, mengaku-ngaku berasal dari keluarga yang fanatik agama ya. Kemudian seperti kita lihat di kesaksian dari mubtadi'in ini, dia mengaku-ngaku bahwa istrinya itu tadi, keluarga istrinya itu adalah keluarga yang fanatik agama. Jadi ukuran dari kefanatikan seseorang atau suatu keluarga itu seperti apa? Ya seperti ya barangkali saja fanatiknya dalam agama itu seperti ukuran mubtadi'in ini ya barangkali ketika seseorang itu membenci non muslim ya pemirsa, mungkin seperti itu karena fanatiknya seperti itu terlalu ekstrim ya pemirsa. Padahal Islam tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan untuk membenci non muslim, tidak, bahkan harus mengasihi mereka ya. Tapi ada anggapan dari non muslim seperti itu pemirsa. Dan juga barangkali seperti ini, ada orang yang menganggap bahwa kefanatikan seseorang itu adalah dengan melihat bahwa seseorang itu memakai cadar menutup seluruh wajahnya kecuali matanya, bahkan mungkin matanya itu bisa juga ditutup dengan memakai kacamata gitu. Jadi itu ukuran kefanatikan seseorang itu mungkin dari situ. Atau bisa saja dengan mengatakan bahwa ukuran kefanatikan seseorang itu diukur dengan setiap hari dia ke masjid ya, pulang pergi ke masjid, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu itu kecuali di masjid, atau juga selalu membaca Al-Quran ya, selalu ikut dari kajian-kajian rutinitas kajian yang sering diadakan oleh organisasi muslim di masjid-masjid atau di lembaga kajian Islam lainnya ya. Barangkali seperti itu ukuran dari kefanatikan seseorang itu terhadap agamanya ya. Tetapi jika kita lihat dari kesaksian yang sudah disampaikan oleh mubtadi'in ini ya, kita bisa berpikir bahwa ya dari sekian banyak sekian banyak pemaparan yang sudah disampaikan oleh beliau ini tidak pernah menunjukkan satupun bukti kebenaran Kristen, tidak pernah, tetapi hanya berasumsi ya, dan berasumsi dengan iman gitu ya. Tadi kita sudah melihat dan mendengar bahwa dia itu sudah hakul yakin gitu ya, hakul yakin dengan dia itu memeluk agama Kristen gitu. Hakul yakinnya di situ. Tetapi yang sudah saya sampaikan bahwa kita itu harus membedakan yang mana itu keyakinan, yang mana itu kebenaran, karena kadang-kadang kita meyakini sesuatu tetapi itu belum tentu benar. Ya pemirsa, oleh karena itu seperti yang Al-Quran katakan, al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yesus juga mengatakan, carilah kebenaran itu karena kebenaran akan membebaskan kamu. Tetapi sayang mubtadi'in ini bukan mencari kebenaran, tetapi dia hanya modal hakul yakin saja ya. Dan salah satu ayat di dalam Bible mengatakan begini ya, jika kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung itu ya. Tetapi selama 2000 tahun ini dari masa Yesus, belum pernah kita dengar ada seorang Kristen pun yang sanggup memindahkan gunung. Tidak ada ya pemirsa. Jadi ya, keimanan itu ya, keyakinan itu tidak harus benar. Kadang kita meyakini sesuatu yang salah tetapi kita anggap itu benar ya pemirsa. Jadi salah satu saringan untuk kita itu membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah ya, tentu saja dengan pikiran kita, dengan akal kita ini
Ya untuk itulah Tuhan itu memberikan kita akal. Ya karena dengan akal kita inilah kita dimintai pertanggungjawaban. Ya, gitu pemirsa. Makanya orang gila itu tidak dimintai pertanggungjawaban gitu, karena dia yang namanya juga gila ya pemirsa ya. Dia itu tidak, orang-orang gila itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban itu halnya orang yang waras. Ya, tetapi sayangnya orang yang punya akal juga banyak yang tidak mempergunakan akalnya. Contohnya salah satu contohnya adalah murtadin ini. Dia tidak mempergunakan akalnya gitu untuk melihat apakah yang diyakini itu benar atau tidak. Jadi sayangnya di situ. Kita lanjut Ustaz. Baik. Tapi tiba-tiba apa yang datang jawaban terhadap saya? Jadi saya mungkin ya mungkin pahamlah tentunya saudara-saudara sekalian juga. Saya malah dicaci, dimaki, kemudian akhirnya saya sampai detik ini pun saya ditinggalkan oleh istri saya pergi entah kemana. Bilang kan kalau ke saya nggak pamit. Setelah saya bicara seperti itu, padahal kan saya ya karena lambatan pasti akan tahu. Cuman orang pertama yang harus saya kasih tahu mungkin istri saya dulu. Itu maksud saya. Saya nggak ngajak jauh-jauh, nggak ada pikiran mau mengajak dulu deh. Yang penting saya cuma menceritakan bahwa saya sekarang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya sudah. Nah ini ya Ustaz. Jadi dia itu mengatakan bahwa dia sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat. Tetapi tidak ada bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, tidak ada. Justru di dalam Alkitab ini ya pemirsa, Alkitab yang selalu dibanggakan oleh umat Kristen itu, tidak ada pernyataan dari Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak. Yesus juga tidak pernah menyembah diri, Yesus juga tidak pernah menyuruh untuk menyembah dirinya. Bahkan Yesus hanya menyuruh untuk menyembah Allah. Banyak sekali referensi di dalam Alkitab ini. Ya, jadi itulah pemirsa. Makanya ya pemirsa, sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, perjanjian terakhir yaitu Al-Quran ini sungguh sangat banyak sekali informasi dan ilmu yang terkandung di dalamnya, termasuk ya yang membantah keyakinan-keyakinan sesat dari umat Paulus itu. Sayangnya, ya ini saya sayangkan juga ya kepada kaum muslimin, saudara-saudara saya kaum muslimin itu, mereka itu selalu membaca ayat Al-Quran, tetapi sayangnya mereka tidak mau menggali, tidak mau belajar gitu pemirsa. Jadi itulah yang kita sayangkan dari saudara-saudara kita kaum muslimin itu. Kebanyakan ya pemirsa, tetapi bukan semua. Ada juga yang alhamdulillah mereka itu mau belajar, ya bahkan juga ada dari orang muslim sendiri itu yang mau belajar, terbuka dia untuk belajar Al-Quran ini, ya, dan akhirnya banyak di antara mereka itu yang terbuka untuk menerima Islam sebagai satu-satunya jalan hidup mereka, karena terbukti bahwa Islam dan Al-Quran itu adalah benar, begitu. Ya, jadi ketika kita lihat dari kesaksian Murtadin ini sungguh jelas bahwa sebenarnya Murtadin itu selama dia dulunya menjadi muslim itu dia tidak pernah belajar, ya tidak pernah, barangkali juga tidak pernah itu untuk membuka Al-Quran, membaca terjemahan itu juga barangkali tidak. Ya mungkin tidak pernah terpikir lah oleh dia itu untuk belajar tentang Al-Quran itu, makanya dia bisa murtad pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Sedih apa? Malah dia bilangnya ya saya gila lah, inilah itulah, nggak salah nih, bla 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 ini. Tahu-taunya besoknya udah pergi. Tapi ke anak saya ada komunikasi sampai detik ini katanya kerja, lagi kerja lah itu. Padahal nggak kerja, sebenarnya nggak kerja, ibu rumah tangga biasa. Itu terus kemudian sebelumnya pun teman saya ataupun bapak pendeta yang telah membaptis saya juga menjelaskan, meyakinkan apa benar dan lain sebagainya. Karena gini loh, nanti seperti ini loh, terutama kita akan menerima pikul salib bla 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 bla. Saya sudah siap apapun arah rintangan yang datang, apapun juga yang datang dalam hidup terhadap saya sudah siap. Karena saya sudah punya Tuhan Yesus. Nah, seperti yang dia sampaikan ini, pikul salib ya pemirsa. Jadi yang sering digembor-gemborkan oleh mereka itu adalah penderitaan dengan cara mereka itu memikul salib. Seolah-olah mereka juga ikut merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus itu menderita di palang salib, bahkan mati di palang salib menurut Paulus.
Ya, tetapi sayangnya itu ya, murtadin ini tidak melihat ayat-ayat Al-Quran ya, bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengkoreksi keyakinan sesat dari umat Paulus itu. Bahkan ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang secara khusus membantah bahwa Yesus itu mati di palang salib ya, dengan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu ya merasa ragu, mereka tidak yakin bahwa mereka itu telah membunuhnya. Ini yang tidak dipahami oleh murtadin ini. Lalu ujuk-ujuk dia itu ya mengatakan bahwa siap menderita dengan memikul salib. Ini adalah suatu kebodohan, pemirsa. Suatu kebodohan. Jadi inilah ya, kita pentingnya kita itu beriman itu jangan beriman buta. Ya, jadi kita juga harus menggunakan akal kita agar jangan sampai kita beriman dengan sesuatu yang salah, pemirsa. Karena ketika kita beriman dengan sesuatu yang salah, konsekuensinya nanti di hari akhir kita menyesal, pemirsa. Tetapi penyesalan di sana nanti itu sudah tidak ada gunanya lagi. Bayangkan ketika kita melihat di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-21 sampai dengan 23, pemirsa bisa baca di sana bahwa Yesus mengusir orang-orang yang mengatakan kepada Yesus itu, Tuhan, Tuhan. Ya, jadi ini adalah redaksi dari perkataan mereka nanti yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu, serta mengadakan banyak mukjizat dengan namamu juga, ya. Jadi yang mengadakan mukjizat dan mengusir setan dengan nama Yesus itu siapa? Ya tentu saja umat-umat Paulus itu. Ya, mereka selalu mengadakan kegiatan di dalam KKR penyembuhan dengan nama Yesus seperti itu ya, pemirsa. Bisa kita saksikan. Ya, jadi Yesus kembali menyinggung seperti itu. Ya. Nah, ketika kejadian di hari akhir nanti itu dengan nama Yesus, sudah kita lihat di dalam referensi di dalam Matius tadi bahwa Yesus itu akan mengusir orang-orang yang menyebut dan memanggil Yesus seperti itu nanti. Ya. Selanjutnya melanjutkan ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Ya, pergilah kalian daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi mereka itu adalah pembuat kejahatan, pemirsa. Ya, pembuat kejahatan yang sangat menyedihkan. Bayangkan ketika mereka nanti diusir oleh Yesus, ya, pemirsa. Ya, sungguh sangat menyedihkan, pemirsa. Jadi makanya ya, banyak-banyak kita menggunakan akal pikiran kita ya, pemirsa, agar jangan sampai kita terjebak dengan konsep keselamatan yang salah. Itu. Dan ternyata betul. 2 hari setelah dibaptis, bla 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 bla, dan cobaan sampai sekarang ini itu dan sebagainya. Makanya saya tanggung, udahlah kita live aja sekalian biar orang tahu gitu. Nanti kan lama kelamaan orang tahu, kemudian ya saya tinggal bicara aja, ini hak saya. Ya, jadi murtadin ini berani ya, pemirsa, memberikan kesaksian. Jadi di sini bukan sebatas berani ya, pemirsa, tetapi ini adalah pamer kedunguan. Kenapa saya katakan pamer kedunguan? Karena apa? Karena yang dipublikasikan, yang dipamerkan dalam kesaksian ini adalah semata-mata itu karena kebodohan. Kebodohan karena tidak mau belajar, sehingga apa yang diyakininya itu adalah suatu yang keliru, yang sesat. Ya, inilah yang berusaha, yang hendak dipamerkan ke seluruh dunia agar diketahui juga oleh orang-orang Muslim. Ya, padahal yang dipamerkan ini adalah kedunguan. Ya. Karena saya yang sudah merasakan, walaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya dari teman, dari kerabat, dari keluarga istri. Mungkin kalau keluarga saya sih sudah, karena keluarga saya kedua orang tua saya sudah tidak ada, mungkin nggak terlalu banyak ini ya. Yang saya ini khawatirkan justru keluarga dari istri. Jadi ibarat bayi saya ini masih berusia 2 minggu gitu loh. 2 minggu setelah dilahirkan. Jadi saya masih belum bisa bicara panjang lebar, bicara aksen-aksennya tentang orang-orang Kristen. Jadi saya juga mohon maaf sebelumnya. Nah ini ya, pemirsa, dia sendiri mengakui bahwa dia tidak memahami tentang kekristenan itu. Ya.
Justru saya juga perlu bimbingan, perlu semuanya rekan-rekan juga. Makanya selama ini saya selalu komunikasi dengan teman saya, karena cuma beliau lah teman yang terdekat dengan saya. Juga saya butuh mentor seperti beliau, kemudian Bapak Pendeta yang membantu saya. Pikir itu yang selama ini saya lakukan demi menguatkan keteguhan iman saya, karena iman itu adalah keteguhan hati. Sebetulnya kalau saya memahami tentang ajaran-ajaran Nasrani ataupun Kristen secara hakikiah tidak beda jauh dengan di Muslim. Secara hakiki dia mengatakan tidak beda jauh dengan Muslim. Sebenarnya bedanya sungguh seperti langit dan bumi ya pemirsa. Ya. Inilah yang tidak dipahami oleh Mukaddim ini adalah bukti bahwa dia itu tidak memahami Al-Quran, tidak memahami Islam. Itu tidak beda jauh, bukan tidak beda jauh, bahkan sama, karena Muslim pun mengajarkan Islam itu artinya selamat. Dinul Islam itu agama selamat, dan semuanya orang juga pasti mengajarkan tentang keselamatan itu. Dan Nah, seperti kita lihat bahwa memang Islam itu adalah agama selamat ya pemirsa. Jadi Islam itu berasal dari kata salam, artinya damai atau selamat sejahtera. Ya, jadi ketika seseorang itu keluar dari Islam berarti dia sudah tidak selamat lagi gitu. Jadi inilah contohnya Mukaddim ini tidak selamat lagi. Jadi dia mengatakan bahwa tidak beda jauh antara Kristen dan Islam itu karena dia tidak memahami dari Al-Quran dan Alkitab. Inilah yang sungguh sangat kita sesalkan, ya, bahwa kita perlu mengetahui bahwa memang ada 3 kesamaan dan 3 perbedaan pada prinsipnya antara Islam dan Kristen. Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dan juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu utusan Tuhan yang ajaib. Dan kemudian yang ketiga, sama-sama mengakui bahwa Yesus itu sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah pembuat mukjizat. Ya, tetapi ada juga perbedaannya, 3 prinsip yang sangat beda juga, yaitu penyaliban Yesus, dosa asal, dan ketuhanan Yesus. Inilah yang dikoreksi oleh Islam itu dalam perjanjian terakhir adalah 3 prinsip dasar ini, perbedaan antara Islam dan Kristen. Jadi Mukaddim ini sungguh sangat tidak memahami tentang Al-Quran itu, sehingga dia mengatakan bahwa antara Islam dan Kristen itu sama. Tidak, justru seperti langit dengan bumi ya. Seperti jauhnya itu seperti utara dan selatan gitu pemirsa. Bahkan lebih jauh lagi gitu. akhirnya saya pun sampai detik ini, sampai sekarang juga saya bisa live seperti ini atas dengan Ibu Caroline, kemudian dengan kru-krunya. Terima kasih juga buat Pak Yusuf sebelumnya ngasih. Baik pemirsa, mungkin ini aja pemirsa ya, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita persembahkan pada kesempatan sore hari ini. Ya, pesan saya kepada pemirsa yang ada di rumah, marilah kita sama-sama mempelajari perjanjian Al-Quran, ya, perjanjian terakhir yaitu Al-Quran ini, dan sama-sama menggali informasi yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Alkitab ini ya yang diyakini oleh saudara kita itu adalah suatu kesesatan, ya, agar kita jangan sampai menjadi murtad ya pemirsa, karena ketika kita keluar dari Islam itu adalah kerugian yang sangat besar ya, karena jangan sampai kita menyesal di hari akhir kelak ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.